Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi program linear kita. Minggu lalu kalian sudah bisa membuat pertidaksamaan maupun dari gambar dibuat pertidaksamaannya atau sebaliknya dari pertidaksamaannya dibuat gambar ya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa semua. Nah, kita masuk program linear dengan soal cerita. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalian bisa lihat soal yang sudah ibu bagikan. Nah, dalam soal tersebut sudah ada jawabannya. Benarkah jawabannya? Kita buktikan. Ada di soal nomor pertama ya, di UN 2011 paket 12, bisa kalian baca soalnya ya. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Ini sudah ibu golongkan ya. Jenis pertama 5 vitamin A, 3 vitamin B. Kemudian, tablet jenis kedua mengandung 10 vitamin A dan 1 vitamin B. Ya, dalam satu hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A. Ya, nah ini dalam satu hari dia memerlukan 25 unit vitamin A, kemudian 5 unit vitamin B. Nah, jika harga tablet pertama 4.000 per biji dan tablet kedua 8.000 per biji, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya adalah, nah, sudah ibu golongkan ya. Nah, ini untuk memudahkan kalian aja ya. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana cara mendapatkan pengeluaran minimumnya. Nah, langkah yang pertama dari soal ini kalian tentukan dulu X dan Y. Ya, kalau sudah bisa tentukan yang mana X yang mana Y, ya di sini juga udah tertulis ya pengeluaran minimum untuk pembelian per hari. Nah, untuk pembelian per hari, berarti kan bisa diasumsikan bahwa X dan Y-nya tuh bukan vitamin A dan vitamin B, tapi tablet jenis pertama itu sebagai X dan tablet jenis keduanya sebagai Y. Nah, kalau sudah, baru kalian buat pertidaksamaannya. Nah, lihat yang di sini ya, berarti di sini 5X tambah 10Y. Nah, di sini ada pengeluaran minimum. Jadi kalau seandainya pengeluaran minimum ini fungsi kita mencari nilainya ya. Nilai sasarannya ya. Ini dinamakan mencari nilai sasaran. Sasarannya maksimum ataukah minimum. Itu ya. Kemudian di sini kalian sudah tentukan nih X dan Y-nya. Langkah berikutnya kalian cari syarat ya. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu maksudnya pertidaksamaannya ya. Syaratnya pertidaksamaannya ya. Jadi 5X tambah 10Y kalau dia maksimum maka syaratnya menggunakan tanda apa? Kurang dari sama dengan ya. Kemudian kalau dia minimum maka syaratnya menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Nah, jadi di sini syaratnya adalah lebih dari sama dengan. Jadi dia memerlukan tadi ya total per harinya kan 25 vitamin A. Boleh 25 vitamin A, boleh juga lebih karena pengeluaran minimum gitu ya. Berarti di sini 25 itu syaratnya. Kemudian syarat yang berikutnya dari sini. Berarti 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 5. Ini adalah fungsi syaratnya. Kemudian kalian tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan. Nah, ini yang menjadikan nilai pengeluaran minimumnya ya. Itu dilambangkan sebagai F, X, Y. Nah, ini yang dipertanyakan ya. Kalau seandainya dalam bentuk harga, nah berarti fungsi tujuannya itu kita lihat yang harga gitu. Nah, ini jangan lupa untuk fungsi syarat ini harus sejenis ya. Jadi tadi sama-sama vitamin A, berarti ini segolong nih, ini vitamin A semua. Berarti yang untuk pertidaksamaan berikutnya untuk vitamin B semua gitu. Ya, jadi nanti kalau soal berikutnya sesuai dengan jenisnya gitu ya, per kategori. Nah, ini sama dengan berarti 4000X ditambah 8.000Y ya kan. 4.000X, X itu maksudnya tablet jenis pertama ya, ditambah 8.000 Y-nya itu adalah jenis kedua, tablet jenis kedua. Nah, jelas ya. Kemudian di sini syaratnya harus X lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Maksudnya kan vitamin maupun harga itu kan tidak ada yang kurang dari sama dengan 0 ya, itu maksudnya.
Oke. Nah, ini yang diperlukan ya. Ini yang diperlukan dalam hitungannya nanti. Nah, kalau sudah dibuat ini namanya model matematika ya, Nak. Namanya model matematika. Ini dinamakan model matematika. Nah, kalau kalian sudah merumuskan model matematika untuk soal ini, kalian lanjut ke gambar dalam kartesius. Nah, kalian gambar dulu nih pertidaksamaan ya. Nah, yang ini fungsi tujuannya kalian simpan. Kalian fokus di fungsi syarat. Ya, ke fungsi syaratnya ini kalian gambarkan. Berarti di sini 5x tambah 10y lebih dari sama 25, 3x ditambah y lebih dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kita buat di sini. Ya. Nah, kalau x-nya di sini ya. Nah, di sini 5x tambah 10y lebih dari sama dengan 25. Berarti titiknya berapa? Kalau x-nya 0, berarti y-nya 2,5. Ya, 5/2. Kemudian di sini kalau y-nya 0, x-nya 5. Ya. Kemudian kalian garis gitu. Karena lebih dari sama dengan berarti arahnya ke atas ya. Kemudian si 3x tambah y lebih dari sama dengan 5. Berarti x-nya kalau y-nya 0 berarti x-nya 5/3. Ya, x-nya 5/3 berarti di sini ya. 5/3. Kemudian kalau x-nya 0 berarti y-nya 5. Berarti di atas ya. 5. Nah, ini kalian buat dulu. Ya, buat yang rapi ya, Nak ya. Ini Ibu sebagai contoh aja. Tidak menggunakan penggaris. Nah, kalau sudah, tandanya lebih dari sama dengan. Yang ini kan berarti ke atas ya. Ini ke atas. Yang ini juga ke atas, berarti ini bukan daerahnya ya. Daerahnya dibatasi dengan ini. Berarti titik pembatasnya itu adalah yang ini. Ini Ibu bulatkan besar. 1, 2, 3. Ini ya. Y, sini X. Nah, itu. Ini berarti titik-titik ekstrim. Nah, ini untuk apa? Yang ini misalkan aja Ibu kasih nama titik A, di sini titik B, di sini titik C, ya. Nah, titik A, B, C ini adalah titik-titik yang mengacu pada nilai pengeluaran minimumnya atau kejawabannya. Seperti itu, ya. Jadi caranya ini menggunakan titik-titik ekstrim. Nah, ada juga dengan menggunakan garis lidik. Maksudnya garis lidik itu apa? Garis lidik itu kita menggeser. Ya, kalian bisa pakai penggaris ya. Jadi dibatasi dengan ini kan ya. Nah, ini. Nah, dari ketiga titik A, B, dan C, kalian paskan yang mana yang paling ke kiri berarti yang paling kecil, dan paling ke kanan ya, atau yang paling ke kanan berarti dia yang lebih besar atau maksimumnya ya. Yang paling kiri atau yang paling jauh ke kiri itu ada nilai minimumnya. Seperti itu. Cara keduanya dengan menggunakan titik-titik ekstrim ini kita masukkan ke fungsi tujuan. Oke. Ini Ibu tuliskan ya. 4000 X ditambah 8000 Y. Untuk yang titik A ya. Titik A itu adalah titik 5,0 ya. Kemudian titik B itu belum diketahui, kita cari nantinya. Ini ada 0,5. Nah, untuk mencari titik B gimana? Untuk mencari titik B-nya, kita eliminasikan persamaannya. Gitu. Jadi sini 3X tambah Y sama dengan 5. Ya. Berarti ini kita kali dengan 1, ini kali 10 aja biarkan ya. Nah, ini 5X tambah 10Y sama dengan 25. Sini 30X ditambah 10Y sama dengan 50. Kita kurangkan. Berarti sini min 25X, di sini min 25X. Berarti X-nya adalah 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 3 tambah Y sama dengan 5. Berarti Y-nya adalah 2. Nah, ini ya. Untuk B dapat 1,2. Nah, kita cari di sini. Jadi 4000 dikali X kali 5, hasilnya adalah 20.000. Kemudian di sini 4000
dikali 1 tambah 8.000 dikali 2 berarti 20.000 juga ya. Di sini 4.000 dikali 0 ya, sama 8.000 kali 5 ya, 8.000 dikali 5, ini dikali ya. Oke, maka hasilnya 40.000. Karena yang diminta adalah pengeluaran minimum ya, jadi di sini cari yang paling kecil nilainya ya, yaitu 20.000. Maka pengeluaran minimumnya minimum 20.000 ya. Karena yang diminta hanya harga pengeluaran minimumnya aja berarti 20.000. Kalau yang diminta titik minimumnya berarti bisa 5,0 atau 1,2 ya. 5,0 dan 1,2. Seperti itu ya. Bisa ya. Kalau dengan garis lidik sama ya, garis lidik ya. Jadi semakin ke kiri kayak yang tadi Ibu bilang, makanya dia semakin minimum, yang semakin ke kanan dia akan maksimum gitu. Tapi dengan syarat kalian gambarnya harus pas supaya kemiringannya juga pas. Oke, jelas sampai sini ya. Silakan dilanjutkan nomor berikutnya, dicocokkan apakah sesuai dengan jawabannya. Kalian buktikan. Oke. Selamat mengerjakan, terus semangat. Apabila ada kesulitan atau ada yang kurang dipahami, boleh silakan hubungi Ibu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.